Oke kawan-kawan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada beberapa yang hadir sambil nunggu yang lain. Ini ada Alyasari, ada Febrianto, ada Ritma Chandra. Aku sapa dulu satu persatu. Halo Kak Alia. Ya, halo Kak. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Oke, ada Kak Febri. Halo Kak Febrianto. Halo Mas, Ya, sehat Mas. sehat Mas. Alhamdulillah. Ada Kak Ritma. Selamat malam Kak Ritma. Halo, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Kak ya. Alhamdulillah. Ini di mana nih? Di Bengkulu. Di Bengkulu, iya. Oke, masih ini ya, masih jalan ya kegiatan ya. Masih. Alhamdulillah baik. Thank you. Ada Baik. Kak Haryanto. Halo Mas. Mas Haryanto. Halo Mas, halo. Oke. Sehat kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Baik. Sambil menunggu yang lain ya. Kurang lebih ada 10-an kalau nggak salah, 10 atau 15 gitu. Kita lihat aja siapa yang hadir. Tapi yang pasti salah satu ada yang izin katanya nggak bisa. Oke. Kak Hesti ngalir dulu ya. Nanti aku jelaskan singkat dulu. Oke kawan-kawan. Kak Hesti masih di sini. Oke. Jadi pertemuan malam ini lebih ke koordinasi, progres, perkembangan, dan beberapa info juga yang udah coba kita rancang ya buat kegiatan riset ini. Dibantu nanti ada Kak Hesti, salah satu seniman tari, mungkin aku biasa manggil kakak pembina ya. dia pembinaku yang lebih handal sepertinya. Tapi Kak Hesti juga seorang maestro juga nih dari Toraja nih, dia kebetulan lagi nyiapin persiapan event hari tari Sebenia. Dan dalam konteks riset sudah pasti beliau sangat pengalaman sekali ya untuk kesenian gitu ya, khususnya di tari. Nanti Kak Hesti bisa sharing cerita pengalaman tentang meriset sesuatu yang berkaitan dengan kesenian gitu ya. Oke, terus kemudian aku juga perlu sampaikan bahwa kegiatan riset ini coba kita perpanjang lagi sampai kurang lebih 6 bulanan ya. 6 bulanan, jadi memang dalam setahun itu kita coba ngadain 2 kali aja. Dengan output sebenarnya karena ini diperpanjang, dengan output setidaknya memang benar-benar kita persiapkan secara matang dan hasilnya pun tidak cuma sekedar hasil yang serta-merta membuat tulisan apa segala macam ya, tetapi setidaknya kami di Kawan Budaya sedang coba memikirkan nanti hasilnya itu bisa menjadi sebuah mungkin buku atau apalah segala macamnya ya. Ini masih kita pikirkan ya. Tetapi yang pasti nanti coba kita sinergikan juga sama Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang dimana siapa tahu nanti karya teman-teman juga bisa menjadi salah satu bagian dari pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia gitu ya. Makanya aku berharap kegiatan ini nggak hanya cuma sekedar berkegiatan, tetapi memang benar-benar kita jalani sambil nyari pengalaman, tetapi juga bisa bermanfaat sama orang banyak begitu. Maka dari itu juga riset ini sebenarnya tidak memaksakan kehendak ya. Siapa tahu ada teman-teman yang ada pertimbangan lain gitu ya, kegiatan yang lain gitu, sehingga tidak bisa melanjutkan dan segala macam. Aku pikir no problem ya, justru malah kita sangat menghargai sekali keputusan tersebut gitu. Dan begitupun sebaliknya,
kalau ada yang masih melanjutkan kegiatan ini dan sudah menyiapkan beberapa hal tentang risetnya, ya kami sangat senang sekali justru. Artinya kegiatan ini sama-sama kita jalankan secara bersama, secara kolaborasi, yang memang kawan budaya ini didirikan juga salah satunya adalah memang menciptakan ekosistem secara partisipatif dan kolaboratif, khususnya di kebudayaan. Kira-kira begitu penjelasannya, dan sekarang kita coba progres ya dari satu persatu. Sorry, aku mau sapa temanku dulu. KSD, halo. Halo KSD. Halo, sorry. Ya. Dirimu mau di awal atau kira-kira masih aman nggak waktunya? Biar teman-teman nanti progres dulu, atau dirimu kira-kira mau langsung kasih sebuah share pengalaman atau gimana? Biasanya kawan budaya Zoom diskusi begini berapa lama ya ininya? Nggak lama sih, paling ya setengah jam lah, atas 1 jam paling lama. Setengah jam, 1 jam, just a minute. Tapi belum ada kode nih. Aku boleh. Mau dirimu coba ini kasih pengalaman dulu, atau ini kebetulan 10 more minute ya. 5 more minute aja. Okay. 4 menit deh, 19.45. Sebentar. Finish itu. Jadi aku masuk. Oke. Thank you. Alright. Ya. Oke, nanti di setelah kawan-kawan progres, nanti Kak Hesti bisa lebih dahulu karena beliau ada agenda lanjutan lagi untuk acara eventnya. Oke, kalau gitu aku bisa sapa Kak Alia dulu. Kak Alia, halo. Iya. Kak Alia bisa progres singkat kira-kira dari Januari Februari apa yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan, atau referensinya apa aja dan segala macam. Singkat saja, yang intinya bisa menggambarkan kamu lagi fokus ke apa sekarang. Silakan. Jadi kan awalnya saya ngambil tema itu lenong bocah. Nah, pas bulan Januari itu saya masih fokus buat cari referensi lenong bocah, tapi dikit gitu referensinya di internet. Akhirnya saya kabarin kemarin lewat WA kalau saya ganti topik menjadi lenong pada umumnya, lenong Betawi umumnya. Nah, setelah itu saya baru referensi, saya lihat di Ipusnas, itu banyak buku-buku Betawi di situ, dan secara umumnya saya udah catat di Jidox kayak sejarah lenong Betawi sama jenis-jenisnya. Tapi untuk masalah narasumber belum sih, Mas. Oke. Berarti lebih ke Betawi ya, konten Betawi ya? Iya, lenong Betawi aja, karena lenong bocahnya susah untuk cari referensi. Oke. Ada pertimbangan khusus mengangkat lenong gimana? Atau hanya ketertarikan atau gimana? Karena tertarik sih, karena saya kan tinggal di Jakarta ya. Oke. Oh, di Jakarta, oke. Berarti asli Jakarta kalian gitu ya, meriset budayanya langsung gitu ya? Ya, gimana? Iya Mas, saya sebenarnya campuran Betawi Sunda, tapi karena tinggalnya di Jakarta, jadi ngambil temanya yang ada di Jakarta aja. Oke. Narsum sendiri kamu belum dapat ya? Baru sebatas ini bacaan atau gimana ya? Sebenarnya kemarin itu pas saya masih ngambil lenong bocah itu, saya mau narasumbernya produser yang lenong bocah itu, waktu acara lenong bocah saya lupa namanya siapa, tapi karena saya udah ganti topik jadinya saya belum cari lagi. Oke. Berarti masih sebatas buku sekarang ya, bacaan-bacaan ya? Ya, masih baca-baca buku. Oke. Dari 2 bulan Januari ke Februari juga sudah tergambar belum kira-kira apa yang sudut pandang apa yang mau kamu angkatnya gitu, atau masih global aja dulu?
Kalau sudut pandang yang khusus gitu saya belum paling secara umumnya aja. Baru secara umum ya. Oke. Dirimu sendiri dalam konteks kesenian ada apa? Ada sebuah nilai plus, misalkan bisa gambar atau gimana gitu? Dulu saya pas SMA itu pernah jadi bagian dari paduan suara. Musik berarti ya? Oke. Iya, lebih ke musik. Nah, ada sudah tergambar target. Kira-kira hasil akhir kamu mau buat apa? Hasil akhir saya pengennya sih buat kayak artikel yang bakal di blog gitu mungkin. Oh, berarti tulisan intinya ya? Iya, tulisan. Tulisan ya, oke. Oke, thank you Kak Alia. Nanti bisa kita perdalam lagi. Iya, sama-sama Mas. Oke. Kak Esti, mau langsung masuk? 1945. Halo Kak Esti. Oke, mungkin beliau masih di kamar sebelah. Aku coba lanjut ke Febrianto. Halo Mas Febri. Halo Mas. Ya, Ya, gimana Mas progresnya dari Januari ke Februari yang sudah dikerjakan apa aja? masih nyari referensi sih Mas. Kebetulan referensinya sulit dicari ya Mas. Di internet juga terbatas Mas. Oke, tentang apa itu Mas? Tentang bela diri Mossad Mas. Bela diri? Mossad Mas. Apa itu? Boleh dijelaskan sedikit Mas? Kayak itu sih Mas, jenis silat dari Batak Mas. Sorry, dari Padang. Dari Batak Mas. Oh, suaranya bergema Mas, jadi nggak jelas ya? Ya lagi hujan ya Mas. Jenis, Oh, lagi hujan. ya, Oke. jenis silat dari Batak sih Mas. Oke, berarti pencak silat berarti ya? Iya, tapi sumbernya dari Batak Mas. Oke. Itu kebudayaan, Mas. Sejauh ini yang Mas tahu itu kebudayaan yang lahir dari sebuah misalkan sebuah nilai-nilai religion atau apa gitu yang sudah Mas ketahui sampai saat ini. Iya Mas. Kalau yang kemarin saya baca ya Mas, itu warisan ya Mas. Warisan bela diri dari Raja Batak ke penerus-penerusnya Mas. Oke. Warisan budaya ya. Iya. Sudah masuk WBTB itu belum? Budaya tak benda itu belum dia? Kurang sih Mas kalau itu Mas. Oh, belum ini ya, belum tahu ya. Belum Oke. cek Mas. Iya Mas. Oke, belum cek. Untuk narasumber sendiri sudah ada kontakan atau belum dapat atau gimana? Kalau kemarin baru dapat itunya sih Mas. Kemarin dapat akun media sosialnya Mas. Ini mau nanya Mas. Oh, ada media sosialnya dia? Ada yayasannya Mas, baru berdiri. Oke, ada yayasannya. Oke, berarti ada mungkin maestro silatnya juga mungkin ada di situ ya? Ada sih Mas, tapi baru sudah meninggal Mas. Oh, sudah meninggal. Oke, berarti di Sanggar itu penerus-penerusnya ya, Iya, anak Mas. muridnya gitu ya. Oke, boleh tuh Mas. Menurut dirimu yang jadi pertimbangan utama apa? Dirimu mengangkat itu, misalkan memang sudah hilang kesenian itu atau gimana? Kalau di artikel memang udah langka sih Mas diberitakan Mas. Udah banyak yang nggak tahu kalau ini memang ada. Jadi mau angkat itu biar lebih dikenal masyarakat lagi Mas. Oke, secara literasi juga masih minim ya? Mas ini Mas, saya aja kesulitan nyari bukunya sih Mas, sama sumber-sumbernya. Alright, oke, menarik. Oke, boleh Mas, kalau yang menjadi pertimbangan utama tadi itu cukup menarik tuh ya.
karena memang menjadi prioritas juga kesenian-kesenian atau warisan budaya yang sudah hilang gitu. Boleh Mas, nanti kita perdalam lagi ya Mas Febri ya. Thank you Mas. Baik Mas. Terus ada Alfi, Mbak Alfi, Husnia Alfi ini. Iya, halo Kak. Halo, selamat malam Mbak Alfi. Selamat Gimana malam. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Silakan Mbak Alfi, progresnya udah sampai mana sekarang? Progresnya belum jauh sih, baru kayak cari-cari kemarin kan terakhir kayak mau cari sudut pandangnya. Kebetulan yang mau diangkat tentang Sumbu Filosofi Jogja, ceritanya pengennya. Pengennya dari awal tuh gara-garanya habis ngerjain proyek soal Sumbu Filosofi Jogja juga sama seniman, proyeknya Dinas Kebudayaan gitu. Oke. Nah, terus bingung juga ini kalau yang mau diangkat dari sisi mana ya, soalnya kan kayak Sumbu Filosofi Jogja itu kan banyak ya komponennya kayak gitu. Nah, cuman mungkin sudut pandangnya dari kayak urgensinya kenapa ngangkat ini tuh pengen ngasih tahu, pengen bikin sesuatu yang bisa ngasih tahu buat halayak umum, terutama orang Jogja tuh kalau ada loh Jogja nih cagar budayanya Sumbu Filosofi Jogja ini. Soalnya beberapa saat yang lalu udah survei tanya ke yang orang asli Jogja, mereka pun yang seumuran aku lah, mereka tuh juga belum semuanya tahu tentang Sumbu Filosofi Jogja kayak gitu. Padahal ini kan yang mau diangkat jadi didaftarin ke UNESCO kayak gitu kan. Jadi kayak ya itu. Nah, terus kalau yang mau diangkat di sini sendiri masih bingung juga sih, masih sambil baca-baca juga kayak gitu. Oke. Berarti masih sebatas referensi ya, literasi. Ya, iya gitu. Kalau yang sama seniman Jogja yang sudah dirimu kerjakan sebatas mana? Kemarin itu senimannya itu bikin ini. Jadi proyek dari Disbud bikin buku mewarnai. Jadi buku mewarnainya itu isinya tentang hal-hal yang berhubungan sama Sumbu Filosofi Jogjanya itu. Jadi kayak dari mulai kan sepanjang Sumbu Filosofi Jogja itu banyak apa ya namanya? Banyak komponennya, kayak misal ada pohon asam, ada apa yang ada filosofinya gitu-gitu. Nah, itu dituangkan dalam buku kayak gitu. Nah, buku itu targetnya untuk anak sekolahan. Ceritanya kayak untuk promosi tapi secara halus kayak gitulah. Nah, targetnya dari dinas tuh seperti itu. Nah, itu yang dikerjakan sama seniman-seniman kemarin itu. Nah, kebetulan saya bagian ngurusin administrasinya kayak gitu kan. Jadi tergerak juga kayak bagus nih kayaknya kalau untuk diteruskan kayak gitu. Mungkin pengennya sih target akhirnya bikin tulisan atau bikin kayak semacam video kayak gitu. Cuman kayak kalau untuk buat video kayak gitu sayangnya yang kayak nggak bisa kayak gitu, yang nggak mampu buat bikinnya kayak gitu. Jadi paling tulisan sih. Oke. Kamu domisili Jogja ya? Domisili Jogja, Bantul. Enggak sih, nggak Bantul, Wirobrajan. Oke. Boleh tahu sama seniman siapa kemarin kerjasamanya? Mas Danang. Danang. Dia seni rupa, dia lulusan ISI kalau nggak salah. Alright, oke. Mas Danang ya. Iya. Oke. Ada Mas Danang dan kawan-kawan. Oh, berarti lebih ke kawan-kawan seni rupa ya? Iya. Karena target dari dinas Kalau saya sendiri nggak bisa gambar. Maksudku karena target dari dinas buku gambar, makanya seniman yang turun seni rupa ya? Iya, betul. Oke, baik. Menarik Sumbu Filosofi Jogja ya, karena panjang ya kalau nggak salah ya Mbak ya? Dan Iya, dari Kapiak sampai tuh. secara literasi yang kamu tahu sangat minim di online. Sangat-sangat minim. Jadi kalau misal pun nanti mau diteruskan tetap harus cari sumber wawancara. Soalnya kalau dari online doang nggak dapet sih. Oke, ada kemungkinan cari narsum di abdi dalam atau gimana menurutmu? Kayaknya bisa ada kemungkinan, nanti bisa diusahakan kalau memang bisa. Harusnya bisa. Oke, baik.
Pokoknya ada Eh, kenalan juga yang keluarganya ada orang abdi dalam. Oke. Baik, thank you Mbak Alfi, menarik tuh. Nanti bisa kita perdalam lagi ya Mbak ya. Iya, Thank you oke. Mbak Alfi. Mbak Hesti, halo? Ya, halo, standby. Siap. Sudah mau standby kamar sebelah atau gimana? Oh, kamar sebelah pending karena art director sama satu lagi bagian propertinya nggak bisa masuk karena justru kita minta paparan dari dia untuk kesiapannya. Jadi Oke. diundur besok malam. Oke, saya bisa fokus Alhamdulillah. di sini. Oke, baik. Berarti memang malam ini hanya untuk kami lah ya. Oke. Baik. Nusantara. Gua selesaikan dulu progres dari kawan-kawan ya Mbak ya. Nanti bisa kita Siap, kasih siap. masukan-masukan ya. Oke, thank you Kak Esti. Terima kasih. Oke, tadi Mbak Alfi, ada Mbak Ritma. Bengkulu nih Mbak Ritma nih. Ya, halo. Ya, Mbak Ritma. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. By the way, dirimu di apa? BPNB atau apa ya? Bukan ya? TACB. TACB. Apa itu Mbak? Tim ahli cagar budaya. Alright, di bawah apa? Dia sendiri atau di bawah BPNB? Kebetulan kalau di sini kebetulan kan baru tuh dapat sertifikasi sama TACB, jadi masih di bawah TACB provinsi dari kebudayaan, dinas kebudayaan. Oh, berarti dia berdiri sendiri ya maksudnya ya? Iya, ha-ha. Oh, aku pikir koordinasinya di bawah BPNB gitu, enggak ya? Ya belum sih, kayaknya memang belum diprogramkan seperti itu. Malah ke Berarti- Balar, masih ke Balar, Balai Pelestarian ini, arkeologi, Oke, ke ya, Balar. ya. Berarti dirimu fokus museum-museum, arkeologi segala macam, cagar gitu ya? Iya, cagar budaya. Tapi WBTB juga masuk, warisan Oke. budaya tak benda. So, progres apa nih? Dirimu ngerjain apa nih di kegiatan riset budaya ini? Kemarin kan mengonsepkan tentang Dundai Enau. Enau itu pohon aren tuh. Jadi memang dilatar belakangi oleh tradisi lisan suku Rejang yang ada di Bengkulu ini. Oke. Gitu. Pohon enau ya? Iya, pohon aren. Di situ Pohon memang awalnya memang dia berasal dari cerita rakyat yang ada di Bengkulu. Jadi dikisahkan kalau boleh share screen, aku sudah buat gambarannya. Mungkin nanti ya, karena kebetulan aku juga online-nya pakai HP. Oh ya, Nah, pokoknya nanti pada saat sesi pendalaman bisa kita bahas itu. Pada dasarnya konsep besarnya itu kalau Dundai Enau itu seperti menimang-nimang pohon aren, bukan pohon arennya tapi buah arennya itu. Jadi didundai, ditimang-timang, diibaratkan bahwa dulunya cerita rakyat yang berkembang di suku Rejang Bengkulu ini itu Putri Sedoro Putih. Jadi Putri Sedoro Putih dahulunya itu dipercaya bahwa dia itu dari tujuh bersaudara, dia yang paling perempuan dewek. Kemudian dia dapat penglihatan seperti itu, mimpi bahwa kalau dia nanti meninggal, dia akan memberikan manfaat bagi semua orang. Jadi waktu dia meninggal, dia itu di pusaranya itu, di nisannya itu ada muncul sebuah batang pohon. Nah, sampai sekarang itu dipercaya bahwa pohon aren itu jelmaan dari Putri Sedoro Putih. Jadi bahwa kalau orang-orang masyarakat sini kalau buat gula aren itu pakai tradisi Dundai Enau ini tadi, seperti itu. Jadi diibaratkan bahwa ada mantranya yang digunakan untuk tradisi ini, ada mantra-mantra yang digunakan suku Rejang itu tadi. Kemudian
meminta apa ya, bahwa untuk pohon aren itu jangan sampai tidak menghasilkan seperti itu. Itu tradisinya. Ada mantra-mantranya seperti itu. Ini kaitan salah satu cerita mitologi suku setempat, Mbak. Iya, benar. Oke, suku apa? Boleh tahu, Mbak? Suku Rejang. Oh, yang Suku tadi Rejang. dibilang suku Rejang. Oke. Iya, suku Rejang. Suku Rejang itu kalau pernah saya teliti dulu itu masih apa ya? Masih tergolong 5 besar suku tertua di dunia. Oh, Karena iya? karena kalau di relief Mesir itu yang di piramida itu ada relief bahwa di situ tuh ada bahasa Pun Enau. Pun itu bahasa yang kalau di suku Rejang itu sama dengan pohon, pun. Kalau di Mesir, pun itu juga pohon seperti itu. Jadi ada beberapa keterkaitan yang ada di situ. Kemudian ada reliefnya kalau apa namanya? Apa sih namanya itu? Pucuk tiluk apa? Yang untuk kepala itu hiasan kepala kayak topi. Nah, itu persis kayak punya adatnya orang Rejang Bengkulu. Ada reliefnya di piramida Mesir. Oke, berarti ada keterkaitan sama Timur Tengah gitu, Mbak nih. Bisa jadi. Karena memang bisa jadi itu suku Rejang itu justru bukan kalau dikait-kaitkan lagi kalau itu, tapi belum penelitian, bisa jadi banyak anggapan orang Rejang bangga bahwa yang bukan orang Barat atau orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia dulu, tapi suku Rejang dulu yang ke sana, yang sudah melalang buana ke dunia seperti itu. Wow. Ya makanya nggak aneh ada cerita nenek moyang kita seorang kapiten juga. Iya, benar. pernah mengembara juga gitu kan. Iya, karena kalau pernah saya teliti itu beberapa artikel yang ada dulu, ada grupnya tuh di mana ya? Saya pernah gabung itu Atlantis. Nah, Atlantis ini dianggap bahwa Atlantis itu Indonesia yang pernah hilang seperti itu. Kota yang hilang itu ada di sini seperti itu. Mbak, mengingat ini sebenarnya agak luas risetmu dan menarik. Aku jujur sebenarnya sangat respect sekali ya, karena keterkaitan dengan salah satu suku yang memang Indonesia banyak sekali suku iya, benar seperti itu. Pertanyaanku simpel, Mbak. Kira-kira kamu sudah ada bayangan belum yang kamu mau persempit lagi dari sisi apanya? Bisa, saya persempit itu dalam riset ini direkonstruksi lagi karena tradisi ini sudah mau hampir hampir punah di suku Rejang ini. Sudah jarang digunakan, kemudian memang ya mau konsepnya rekonstruksi ini tadi. Oke. Dan kira-kira output yang dirimu akan buat karya tulis berarti kurang lebih atau gimana? Karya tulis juga kebetulan kemarin kan saya ada konten tuh, ada kan karena tergabung komunitas budaya juga. Jadi ada buat konten juga seperti mengulik atau menggali budaya itu, kemudian rencananya juga mau dijadikan pementasan teatrikal tentang itu, tentang tradisi itu. Oke, menarik. Boleh tuh, Mbak, nanti kita bisa perdalam lagi. Oke. Siap. Suku Rejang ya. Iya. Oke. Thank you, Mbak Ritma. Siap. Ada sekarang Mas Haryanto. Halo, Mas Haryanto. Selamat malam, Mas Haryanto. Halo. Oh, mungkin ada. Oke, sudah. Mas. Ya, halo.
Ya, halo. Ya, Mas Haryanto, Iya, Mas. sehat ya kabar ya Mas? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Ini lagi di jalan atau di mana nih Mas? Ini lagi ada pertemuan dengan teman-teman. Sorry, nggak bisa aktifkan Oh, ini. oke. Ya. Ya, nggak Ya, apa-apa. Mas. Langsung aja Mas progres. Silakan. Jadi dari bulan Januari kemarin sebenarnya saya ini nggak sempat konfirmasi kemarin karena kebetulan di bulan Januari kemarin saya full kemarin ikut kegiatan Latsar CPNS. Jadi 1 bulan kemarin itu saya ngikutin kegiatan, cuman memang saya nggak lepas juga dengan untuk persiapan riset ini. Jadi yang awalnya kemarin rencananya kan saya mau coba ngangkat filosofi daerah, tapi saya lihat bahwa mungkin cakupannya itu terlalu luas. Jadi saya coba komunikasi lagi kembali. Akhirnya saya coba untuk mau melakukan riset. Ada satu hal yang sangat urgent sekali saya lihat bahwa ada sebuah tradisi yang sudah tidak berjalan lagi, tapi itu menjadi sebuah ikon di daerah kami. Jadi itu yang saya coba untuk angkat kembali. Di awal bulan 2 kemarin saya coba melakukan mengumpulkan referensi terkait hal itu. Kemarin sebenarnya ada kegiatan pameran budaya yang dilaksanakan di kota kami, tapi saya ketinggalan momen itu karena saya sedang mengikuti kegiatan pelatihan. Jadi saya masih coba mencari narasumber untuk mencari informasi lebih jauh lagi. Namun rencananya untuk minggu ini saya mau mengadakan pertemuan dengan pihak dari dari Istana Kedatuan Luwu dengan dari Dinas Pariwisata Kota Palopo, Mas. Oke, Mas domisili Palopo berarti ya? Siap. Oke. Terus temanya apa Mas yang tadi dijelaskan itu? Temanya itu terkait mengenai hilangnya tradisi pandai besi di Tanah Luwu. Karena selama ini yang diketahui pandai besi dan besi terbaik itu dari Tanah Luwu, tapi sekarang sudah jarang sekali ditemukan untuk pandai besinya. Jadi ini yang coba saya angkat, Mas. Oke, menarik. Dari segi narsum Mas, bayanganmu apa melibatkan kira-kira yang sudah tergambarkan? Ada pelaku keseniannya atau pelaku budayanya atau bagaimana? Iya Mas, kemarin sempat waktu pameran budaya saya cuman kontak teman, katanya pada ngumpul semua tapi yang ada cuman kolektor pusaka saja. Tapi saya coba konfirmasi lagi apakah sampai hari ini masih ada yang membuat untuk besi pusaka yang memang khas Luwu. Katanya kemungkinan masih ada, tapi agak sulit untuk dideteksi. Makanya saya mau koordinasi dengan dinas setempat untuk mencari informasi, kemungkinan bisa dapat lokasinya di mana. Oke. Itu yang Mas ketahui kira-kira bahan keris jangan-jangan juga dari sana juga Mas, besinya? Salah satu besi yang terbaik. Untuk model di Tanah Luwu itu modelnya model badik, Mas. Oke. Yes, berarti iya. sudah dicetak ya? Iya, jadi modelnya badik. Jadi untuk standar memang dari referensi yang dari beberapa
kolektor juga mengatakan bahwa memang dulu awalnya semua besi terbaik itu semuanya dari Luwo, dan itu secara nasional katanya diakui, Mas. Tapi sekarang untuk pengrajinnya itu sudah agak sulit untuk ditemukan. Oh. Dan industri itu masih ada, Mas, atau memang sudah juga punah? Sudah punah, Mas. Oke, menarik. Iya. Boleh, Mas, tema tersebut bisa diangkat, nanti bisa kita perdalam lagi ya, Mas Haryanto ya. Ya, Mas. Kemudian ini, Mas, kemarin saya agak bisa mungkin nanti setelah meeting ini mungkin bisa saya chat pribadi untuk komunikasi lebih lanjut, soalnya untuk persiapan saya udah mau siapkan untuk perencana program riset ke depannya ini, Mas. Boleh, bisa. Mau via chatting, mau via ngobrol, terserah, kami standby aja, Mas. Nanti bisa kita, bahkan ya kalau perlu, kalau misalkan kita ada link ke sana ya untuk narsum ya, nanti bisa kita kontak juga ke Mas Haryanto. Oke, siap. Begitu. Thank you, Mas Haryanto ya. Ya, cuman Mas nanti ini kan sebenarnya begini, saya melihat bahwa memang agak potensial kalau bisa seandainya dibuat video dokumenter. Cuman saya pikir saya nggak punya kemampuan untuk sampai ke sana. Saya bilang kalau saya pikir saya cuma buat jurnal, ini nggak dibuat video dokumenter kan sayang juga kalau kita lakukan riset ini tapi outputnya nggak bisa semaksimal seperti itu. Oh betul, kalau untuk teknis itu sebetulnya memang nanti kita ada sesi-sesi tersendiri lagi ya, Mas ya. Untuk melengkapi apa yang menjadi keinginan karya ciptanya gitu ya. Yang penting bagi kami di koordinasi saat ini memang lebih kepada progres dahulu, minimal memang tema apa kira-kira dari kawan-kawan ini selama 1-2 bulan kemarin itu yang sudah dikerjakan apa dan progresnya bagaimana. Nah, dari catatan ini kan sebenarnya kan berangkat dari catatan ini kita akan coba evaluasi dan kemudian kita akan mapping sesuai tema masing-masing. Sekaligus nanti kita coba sambil berjalan kita coba mencarikan linknya yang memang ada kapasitas untuk menjadi narasumber, termasuk hal-hal teknis tadi, misalkan Mas Haryanto ada keinginan untuk mendokumentasikannya bagaimana dan apa saja persiapannya segala macam. Nanti kita ada sesi-sesi tersendiri untuk itu, Mas. Siap, Mas, siap. Begitu. Ada lagi, Mas Haryanto? Mungkin itu dulu aja, Mas, untuk koordinasi tadi. Oke, siap. Thank you, Mas Haryanto. Siap, Mas. Oke, ada Mas Triwayudi. Selamat malam, Mas Tri. Halo, selamat malam, Kak. Yo, selamat malam. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini maaf, berisik ya, Kak, lagi di luar. Tadi sinyal. Oh ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, langsung Mas, progresnya selama 2 bulan kemarin kira-kira apa aja yang udah dilakukan? Oke. Kan setelah cari kayak referensi kayak gitu kayak buat nunjang topiknya sama antar kayak wawancara, saya udah nyari kayak beberapa jurnal sih buat cari tahu soal informasi yang terkait topik yang saya ambil ini. Di topiknya yang saya ambil itu kesenian pertunjukan wayang topeng di kabupaten saya, Kabupaten Pati. Jadi itu di Kecamatan Margoyoso itu ada Dukuh Kedung Panjang namanya. Itu desa Sonean. Itu di situ katanya itu pertunjukan wayang topeng itu satu-satunya yang ada di Pati gitu. Jadi saya tertarik sama itu juga. Karena itu kan satu-satunya di Pati gitu. Nah, terus juga kemarin tuh saya juga alhamdulillah udah berkesempatan datang ke ke bapaknya yang udah jadi kayak bapaknya itu dalangnya yang udah turun temurun gitu dari keluarganya. Soalnya itu juga pemainnya dari pertunjukan itu harus dari warga desa itu sendiri, nggak boleh dari orang luar gitu. Jadi itu udah turun temurun di desa tersebut. Itu juga
yang bikin menarik gitu loh. Nah itu juga saya udah Oke. berkesempatan datang ke rumah beliau, saya udah wawancara, mungkin ya sedikit untuk menunjang informasi secara langsung gitu. Yang insya Allah benar bisa mendukung ntar riset ke depannya. Oke. Mungkin seperti itu. Berarti bisa dikatakan tema spesifik langsung tentang wayang gitu ya, Mas? Iya, wayang topeng di Kabupaten Pati. Wayang topeng itu pemainnya orang atau gimana? Iya, pemainnya orang Kak. Jadi kayak Oke, dengan media iya. topeng berarti ya? Iya, pertunjukan. Oke, berarti bisa dikatakan memang wayang orang juga ya, gitu ya Mas ya? Iya. Oke, referensimu sejauh ini masih online atau sudah ada coba ngobrol sama orang atau gimana? Ya itu Kak, sebelum saya wawancara ke bapaknya langsung, yang jadi dalangnya itu saya udah cari beberapa jurnal, itu yang udah kayak mengulas, ada beberapa sedikit informasi kayak sejarah wayang topeng di situ juga, itu juga mendukung juga sih. Iya, maksudnya dengan orang tersebut sudah ngobrol-ngobrol, sudah interview atau? Iya sudah interview Kak. Saya juga udah lihat kayak tempat alat-alat gamelannya, alat-alat musiknya itu loh Kak. Itu saya juga udah berkesempatan ke situ juga. Wow, menarik nih. Sudah banyak atau kira ada kemungkinan balik lagi ke orang tersebut? Mungkin bisa jadi saya balik lagi kalau ada sesuatu Ada yang kurang. belum saya korek-korek lagi. Oke. Artinya maksudku secara teknis orang tersebut bagaimana, kamu kenal dekat atau juga rumahnya dekat, kamu bisa mampir ke sana atau gimana? Enggak sih Kak. Ya saya juga baru tahu kalau ada wayang topeng di kabupaten saya sendiri. Saya juga baru tahu itu juga suatu kayak kok saya baru tahu gitu loh. Padahal ini sangat menarik gitu. Ya walaupun pertunjukannya itu hanya setahun sekali pas sedekah bumi. Jadi masih 4 bulan lagi sih kalau ada pertunjukan. Oke. Mungkin saya juga bakal lihat lah nanti. Soalnya penasaran banget juga. Oke, artinya sebenarnya kamu sudah mengenal orang tersebut dan orang tersebut sudah mengenal kamu gitu ya intinya ya? Ya barusan ini juga sih setelah pas wawancara itu. Oh, dan selebihnya nanti kamu bisa secara langsung ya menghubungi orang tersebut. Iya gitu ya? bisa ke sana lagi. Oke, alright. Boleh Mas, tentang tema itu sangat menarik sekali untuk diangkat. Apalagi yang aku tahu juga kalau dalam konteks wayang ya, khususnya wayang orang gitu ya, itu malah sangat jarang sekali. Ya ada beberapa sanggar yang masih menjalankan kesenian wayang gitu ya. Tapi yang aku tahu juga itu dalam konteks sebenarnya udah jadul wayang orang gitu ya. Karena kan sekarang udah digantikan dengan wayang kulit dan segala hal gitu ya. Oke, begitu Mas Tri. Thank you, nanti kita bisa perdalam ya. Oke, aku kira sudah semua ya kasih progres. Aku mau coba ke temanku, kakak pembina kita nih, Kak Esti. Halo Kak Esti. Halo Kak Esti. Oke, Dede. Dirimu mendengarkan semuanya atau ada yang missing atau gimana? Tadi ada yang silat Jogja ya, terus rejang ya kan, lenong Betawi, lenong Betawi, betul nggak? Lenong Betawi, rejang, Jogja jadi apa ya? Sorry. Sumbu Filosofi Jogja. Luwu tentang industri besi, penghasil besi. Luwu tetangganya saya ya, Palopo, saya Toraja. Palopo. Nah itu makanya. Silakan Kak Esti, dirimu bisa memberi masukan.
pengalaman dirimu bagaimana? Oke, selamat, saya mulai ya. Selamat malam semuanya. Maaf saya nggak buka ini karena saya sambil juga mengerjakan sorry disambi karena ini juga deadline. Saya lagi nanti saya share ke saya sudah share ke Mas ini ya. Nanti tolong di-share ya Dek ya. Hari Tari Oke, Sedunia tentang Hari Tatu Ibonnya. Jadi saya lagi menjadi konseptor dan juga salah satu anggota Dewan Kurasi dan Artistik untuk Hari Tari Sedunia di Toraja April 27 sampai 29. Mari merapat yang dekat dengan Toraja, monggo. Itu saya lagi running setiap malam Zoom, online juga Zoom dengan adik-adik panitia yang di Toraja. Karena posisi saya adalah di Jakarta. Saya orang Toraja yang berada di Jakarta. Gitu. Jadi begini, kita saling berbagi aja, kita sharing. Kebetulan basic saya dari seni tari IKIP Jakarta dulu tahun 90-an. Kemudian saya kemarin 2019 selesai wisuda S2 dari Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta. Kebetulan sekali dari dua jenjang pendidikan itu saya juga nggak orang yang bilang lu fokus banget ya angkat budaya lu, padahal lu udah jauh di rantau. Ya, saya lahir di Bandung, saya putra Toraja, lahir di Bandung, besar di Jakarta. Tapi pada saat saya masuk jurusan tari dan di IKJ S2, saya kembali ke Toraja untuk mengangkat budaya saya. Jadi riset saya itu waktu itu tentang tari klasik Toraja. Kalau yang riset kedua, mitologi orang Toraja. Seperti itu. Nah, jadi kita di sini berbagi aja ya. Seperti yang memang saya dibilang katanya kakak pembina. Jadi saya berusaha berbagi sharing apa yang selama ini bisa saya berikan buat adik-adik. Oh, adik-adik, emang aku ini ya, jangan-jangan ada yang lebih lebih senior dari gue gitu. Jadi saling berbagi gitu. Ya, mungkin pada dasarnya semuanya kayaknya saya yakin udah melakukan ya. Tadi kan kayaknya udah keren-keren tuh, ada yang tentang lenong bocah ya, ngangkat tentang lenong bocah. Terus akhirnya jadinya lenong ya, karena definisi atau sumber yang dicari untuk lenong bocah terutama ya, itu minim. Sebenarnya sih bisa aja tetap kalau saya lihat itu kan masalah hanya pelakunya saja, tapi genre asli lenongnya kan itu memang pasti satu nartumnya, referensinya budaya Betawi. Jadi kita kejarnya ke situ. Ini aku ambil contoh aja ya. Aku juga kayaknya masa ngulas semuanya, bukannya ini. Aku takut kayaknya gue yang nggak usah dibilang udah kayak paling bener aja. Cuman tadi karena aku jelas banget. Pertama banget ya tadi lenong Betawi ya. Aku jelas banget itu lenong Betawi. Kenapa? Sama-sama juga. Siapa tuh namanya? Yang Alfi kalau nggak salah ya. Sama saya. Ya, Dek Alfi juga domisili Jakarta ya, Dek. Ya, saya juga domisili Jakarta. Untuk bidang untuk bersinggungan dengan budaya Betawi, kita pasti bersinggungan selalu, apalagi ya. Kebetulan saya juga kemarin beberapa kali sudah menggarap karya tari Betawi ya. Karena posisi saya sebagai pengajar di SMK, dulu saya pernah mengajar di satu-satunya SMK negeri seni tari, jurusan tari di DKI Jakarta, itu SMK 57. Saya salah satu pengajar komposisi tarinya, pembuatan karya tari di situ sebelum saya harus fokus di S2 saya. Nah, jadi bicara Betawi ya seperti itu. Mungkin contohnya sama seperti saya saat menggarap tari Betawi. Kebetulan saya juga bukan seorang yang menggarap tari itu langsung lihat, bikin. Saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus baca.
dan saya harus bertanya. Contohnya saya menggarap tentang temanya tentang pendekar perempuan. Siapa aja sih pendekar perempuan di Betawi? Berarti ada si Mirah ya. Terus tokoh bukan pendekar, tokoh perempuan. Ada Mirah sebagai pendekar perempuan, terus ada Nyai Dasima. Nah, misalnya saya mencari referensi tentang sejarah perempuan-perempuan yang punya power dalam kebudayaan Betawi itu. Saya cari ke Dinas Kebudayaan, bisa juga ke tokoh seni budaya Betawi, bahkan sekarang kan ada Pusat Kebudayaan Betawi Setu Babakan ya. Siapa namanya? Dek Alia ya. Alia apa Alfi sih? Nah, itu bisa ke sana tuh, Dek. Ke Setu Babakan. Ketemu sama Pak Andi. Pak Andi Supardi. Oh. Udah pernah ya, Dek? Di Alia? Aku Jogja tadi Kak. Yang Lenong. Bukan. Aku saya. Alia. Alia on nggak? Iya ada. Ada ya? Iya. Sudah pernah ke Setu Babakan, Perkampungan Budaya Betawi, Dek? Suaranya hilang-hilang, Alia. Goyang audionya. Pernah Kak, waktu kecil tapi Jangan waktu kecil. Sekarang, Dek. Jadi kan kamu akhir-akhir ini belum lagi ke sana. Nah, Oke. kan udah bertanya sama Pak Andi, Bang Andi, bilang aja kalau ke sana, Bang, dengan saya diminta dikasih tahu Mbak Hesti Toraja. Bilang kenalnya Hesti Toraja. Oke. Bilang Hesti. Ya, lanjut. Rata-rata seniman kan gitu ya. Misalnya si ini siapa sih, jadi di belakangnya tuh diikutin gitu ininya. Apa namanya daerahnya gitu. Dari mana nih koreografer asalnya ya. Tanya aja Hesti Toraja atau ST57 guru tari juga dia tahu. Karena anaknya Bang Andi dulu saya ajar juga di SMK 57. Bang Andi itu seniman Betawi. Berarti bisa cari Bang Andi ya ntar ya. Kak, Bang Andi Supardi. Dia yang menanggung jawab di situ. Di Setu Babakan ya. Setu Babakan. Bilang aja udah ketemu ngobrol sama Mbak Esti, disuruh ke situ gitu. Nanya tentang lenong. Nah, kayak gitu. Tapi Kak Hesti, sepengalaman dirimu nih dari mulai kuliah ya, bersentuhan sama riset, kira-kira trik yang mencakup teknis atau non teknis gitu yang sampai akhirnya dirimu bisa membuat sebuah karya dalam konteks pertunjukan tari itu, ada gak sih suka dukanya atau dirimu bisa memberikan trik-trik apa ketika berhadapan sama mungkin pejabat sebagai narasumbernya atau pelaku seninya kayak tadi misalkan si Alia harus berhadapan sama Bang Andi. Coba trik-trik apa yang kiranya bisa dicari dari narsum untuk dia bisa membeberkan info-info yang ingin kita ketahui. Kira-kira gimana? Actually pertamanya sih ini aku untungnya aku bersyukurnya aku tidak hanya walaupun aku juga riset tentang budaya, aku tentang Toraja. Gini-gini orang Toraja masih nganggap aku orang luar loh, Gatot. Pada saat aku datang. Ini kan berarti berhubungan dengan orang yang tidak tinggal di satu tidak kasarnya mempunyai darah. Saya contohnya bukan orang Betawi tapi pengen riset Betawi. Nah, ini aku orang Toraja tapi mau riset Toraja loh. Karena aku tidak tinggal di Toraja kan kondisi saat itu. Dan memang orang Toraja menganggapnya aku Toraja itu kalau bahasa Toraja itu tuh orang kalau raja tuh orang raja di atas. Jadi kita zaman baheula banget tuh historinya Toraja tuh namanya Toraja karena suku Bugis Makassar itu kan taunya kita tinggal di atas. Jadi Toraja, orang di atas gitu. Nah, itulah kami gitu Toraja. Nah, jadi saya itu tidak dianggap orang Toraja, dipanggilnya Tojawa itu katanya. Tojawa saya dibilang orang Jawa karena saya lahir dan besar di Jawa. Puas. jadi ceritanya gitu. Lanjut. Jadi waktu itu memang betapa tanda petik ya betapa susahnya saya mendekat ke padahal itu masyarakat leluhur saya. Dan saya mengalami seperti itu dan juga pada saat riset saya di Wakatobi. Nah, saya kan kampungnya bukan Wakatobi. Nah, Wakatobi itu beda lagi.
Wakatobi itu waktu itu saya dapat tugas dari kementerian kan sebagai seniman mengajar. Nah, saya juga ini gara-gara di sini kawan budaya karena seniman mengajar ya, Dek. Jadi gitu. Kami semua para seniman alumni dari dibilang narasumber, dibilang seniman mengajar karena memang kami direkrut oleh kementerian dan diseleksi untuk lolos disebar di 10 daerah tourism pengganti Bali. Ya, mulai dari Danau Toba sampai ke ujung Morotai. Belu dan Morotai ya, Dek. NTT Belu dan Morotai waktu itu. Dan saya salah satu waktu itu di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, bagaimana trik saya memang sama seperti mendekati beradaptasi dengan orang-orang di daerah. Memang jatuhnya itu kita harus mengosongkan, tanda petik mengosongkan diri kita tuh bukan siapa-siapa. Kita memang mau tahu. Betul. Kita mau tahu dan kita bukan kayak mau ngajarin gitu loh. Kita bukan jadi kayak yang memang misalnya kayak contoh apalagi kayak saya nih, misalnya udah sekolah seni, udah apa, terus mau datang riset lah. Gini-gini kan kita kan emang take and give ya. Kita bukan orang yang merasa kita ini yang paling benar. Kita nggak tahu apa-apa loh tentang budaya mereka. Kita tahu memang secara akademisi, secara teorinya iya, tapi pada saat kita belajar dan turun ke lapangan itu akan berbeda. Apa yang kita punya dengan apa yang mereka punya itu beda. Nah, itulah harus saling kita membuka diri, bertukar pikiran, berdiskusi. Kita contohnya memang benar-benar mengosongkan kita sendiri, kita tuh bukan siapa-siapa. Kita memang datang dengan niat tulus, niat baik, kita mau riset dan kita mau ngangkat budaya mereka. Poinnya itu. Seperti kalau kita memang bukan orang ini ya, ini saya waktu itu terjadi waktu saya di Wakatobi. Jadi memang waktu itu dapat pembekalan juga dari kementerian di 2 hari ya, Dek. Sama ya, Mbak Diri, 2 hari di Hotel Mercure. Semua seniman waktu itu membekal dari kementerian bagaimana cara kita beradab. Bahkan dari waktu sebulan lebih riset di daerah itu, kadang ada yang susah-susah gampang ya langsung karena tergantung karakter orang jadi tapi apapun itu pada saat kita bertemu dengan sang pemilik masyarakat suku pemilik kebudayaannya, kita harus down to earth, benar-benar merendah. Kita ini datang memang niatnya baik, pengen tahu, pengen riset dan pengen menulis dengan baik gitu istilahnya. Kita tunggu sebentar. Oke. Mungkin lagi ada. Halo, ya, sebentar. Yes. Sorry, saya ngecek handphone. Ya itu saya bilang saya lagi siaga juga, sorry. Untuk Hari Tari Sedunia Toraja, karena barusan ada masuk telepon dari Belanda ya, diaspora Toraja di Belanda. Oke, lanjut. Jadi gini, sampai di mana? Oke, bicara tentang masalah kita beradaptasi ya. Beradaptasi dengan masyarakat yang akan kita angkat budayanya. Nah, seperti itu. Jadi, waktu saya datang ke Wakatobi itu, saya yang pertama, saya tanya, perpustakaannya di mana? Perpustakaan daerah. Terus, kegiatan apa saya alami, saya amati kebiasaannya masyarakat Wakatobi dari pagi sampai malam. Oh, mereka jam segini ini. Oh, mereka jam segini kegiatannya ini. Oh, kayak kegiatan berbudaya mereka bisa dilakukan pada kegiatan mereka ritual beragama seperti ini. Oh, mereka punya tempat-tempat spot-spot wisata yang biasa untuk menari atau atraksi seni budayanya di sini. Nah, itu semua jadi catatan. Nah,
Jadi seperti itu. Hmm. Kita sudah masuk, kita melihat, mencari, terus kebetulan kita bertanya sama adik-adik seniman di sana, kalau kita mau teliti tentang ini, tahu nggak orangnya siapa ya, Dek? Pasti dikasih tahu itu sama oh ini ya Kak, kesini, iya, mau dong riset hari ini. Nah, tapi berkaitan dengan budaya tari ini tentu berkaitan dengan ritual dalam masyarakatnya. Tokoh masyarakat di sini siapa aja ya? Nah, nyambunglah ke situ. Tariannya kan berarti bersinggungan dengan sosiologi antropologinya, tokoh-tokoh budayanya. Seperti itu kita mencari dan kita mendata semua. Nah, dalam data itu nanti apapun kita tampungkan semua data. Habis itu nanti kita klasifikasikan. Kalau memang data primer, berarti itu yang benar-benar data primer itu data yang valid ya, data nomor 1 itu dimasukkan ke data nomor 1. Tapi kalau data penunjang apa data sekunder, itu ke sebelahnya. Nah, kalau zaman saya dulu di IKIP itu ini banget ya, teknik penulisan banget kayak validitas. Jadi saya bikin kartu data gitu. Jadi saya bikin kartu data. Contohnya ada buku besar. Jadi data yang A tentang A, abjad A tentang misalnya adat istiadat, terus arti tari, apa A terus B, kartu data di situ. Jadi sesuai dengan abjadnya. Jadi kalau kita mau buka dan pada saat kita mau nyusun tulisan apapun itu, kita dengan bantuan kartu data itu kita gampang buka. Contohnya seperti itu. Dan tetap sebelumnya kita mengelompokkan datanya itu data primer, data sekunder. Nah, jadi seperti itu cara kita turun ke lapangan. Yang saya bilang awalnya memang harus beradaptasi dan memang harus kayak ngikutin mereka, kita ngikutin mereka ngapain ya, oke kita ikutin. Mereka bikin apa, hari-hari mereka seperti apa, Nah, jadi tidak kita bawa kemauan sendiri gitu, karena kan kita di negeri orang, di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita yang memang mengikuti aturan adat istiadat kita datang. Itu sih intinya. Berarti poinnya down to earth gitu ya Kak ya. Banget, dan kita kosongkan, kita ini bukan siapa-siapa. Kita justru memang pengen membantu, tanda petik, mengangkat budaya masyarakat itu ke kasarnya, terutama budaya yang katanya udah punah apa segala macam. Nah, kita tertarik karena memang kita punya passion di situ. Terus kita bisa ditanya, kan beda suku, kamu orang ini, kenapa kamu tertarik mengangkat ini kita gitu. Misalnya kalau ditanya gitu Kak, ya kalau saya jujur, saya bilang saya sangat tertarik dengan segala tradisi Indonesia, baik dari Indonesia Barat, Tengah ataupun Timur. Saya sangat suka gitu loh. Makanya waktu pas kayak seniman mengajar kan kita disuruh pilih ya, tiga daerah mana aja. Saya tuh pilih Kalimantan 1, Sulawesi 1, Kalimantan Utara 1, Sulawesi itu Wakatobi, Morotai ya. Nah di situ saya pun berdoa, dimanapun saya ditempatkan, ya saya siap gitu loh. Kemanapun, mau tiba-tiba saya dilempar ke Kalimantan, siap. Mau ke Morotai, siap. Ke Sulawesi, apalagi itu Sulawesi satu rumpun nama background saya kan Sulawesi gitu. Jadi saya tidak memilah, semuanya saya serahkan sama Tuhan yang akan menggerakkan. Orang kementerian suruh saya kemana nih? Udah lu diam-diam aja di Sulawesi. Ya udah, saya berangkatlah ke Sulawesi. Ternyata kebetulan Mbak Wisi Pala kan. Kebetulan yang untuk tari di situ Wisi bukan juga ini ya, tiba-tiba Wisi lihat nama saya. Gitu kan. Akhirnya ya udah kamu diam-diam aja karena backgroundmu sudah Sulawesi. Kamu diam di situ, katanya Mbak Wi. Oh ya siap. Jadi seperti itu. Nah, poinnya gini Kak Esti, ya kurang lebih mirip lah ya dengan kegiatan kita waktu seniman mengajar ya. Sekarang yang menjadi penekanan untuk di riset budayaku sebetulnya korelasi dengan kita di seniman mengajar. Ini kawan-kawan yang riset budayaku ini dengan berbagai latar belakang kurang lebih, artinya ya mungkin ada yang seniman juga, tapi mayoritas kayaknya berprofesi di luar atau non seniman gitu kan.
Iya. Nah, ya ada yang CPNS, mungkin juga ada yang masih belajar, atau ada yang sudah bekerja bukan bidang seni gitu ya. Tetapi mereka tertarik dengan budaya dan seni dan budaya mereka, atau mungkin seni budaya yang di luar mereka, suku mereka gitu kan. Nah, ada gak wejangan atau pengetahuan sharing pengalaman dari dirimu itu yang mana memang untuk non seni ya, non pelaku seni gitu, terus meriset tentang kesenian, bagaimana menurutmu kira-kira yang harus dipersiapkan gitu ya, karena kan pasti banyak istilah-istilah atau bahasa yang mungkin nggak dikenal atau apa gitu ya. Nah ini kan secara teknis menjadi hal-hal problem ketika kita coba melakukan hal tersebut gitu. Kira-kira gimana Kak, wejangan dari dirimu? Tabe ya, tabe itu maaf ya bahasa tabe masih. Jadi kepada orang adik-adik yang ini ya atau kawan-kawan yang meriset tapi backgroundnya bukan budaya atau seni gitu ya, mungkin bidangnya dari ekonomika tapi kuliah gitu, atau di bidang apa gitu kan, mungkin seperti itu ya maksudnya. Nah, Yes, betul. Kalau saya sih, kalau memang apapun itu bisa jalan, bisa terjadi kalau memang kita satu punya semangat dan niat. Yes. Poinnya di situ. Kalau kita niat dan semangat, jadi. Nah, tapi memang itu, apalagi ngeblank banget, tapi memang pengen tahu gitu dan pengen mengangkat. Nah, pertama memang yang paling gampang sebelum terjun ke lapangan untuk mencari narasumber, saya bilang harus mau baca dan browsing internet. Aku tertarik banget nih ngangkat budaya ini. Contohnya ada tentang tradisi, misalnya kemarin saya baru lihat ada riset tentang reportase budaya di daerah Bali, menggantung ari-ari di atas kuburan apa? Saya nggak ngerti, itu keren banget itu ya. Dan memang hanya satu desa tertentu di Bali yang bikin seperti itu. Nah itu unik banget. Itu anak SMP, makanya dia menang se-Indonesia, dia juara 1. Dia mengangkat tentang menggantung ari-ari di atas pohon gitu, di dalam satu pekarangan kuburan. Tapi itu di desa itu emang udah ada seperti itu turun temurun, dan hanya di desa itu di Bali yang masih memelihara tradisi adat istiadat tradisi seperti itu. Nah, dia kan juga backgroundnya bukan, dia SMP lagi kan, SMP loh, SMP kelas 3 itu anak kalau nggak salah. Nah itu jadi dia datang dan dia bertanya, dan dia juga mungkin kalau buka di internet, yang untungnya dia sih tinggal di Bali jatuhnya. Satu untung dia tinggal di Bali karena dia mengangkat budaya Bali, walaupun memang kasarnya itu bagi dia mungkin baru, dan dia mungkin pengen tahu mengangkat. Akhirnya berbalik ke mencari kebudayanya kan, apa sih yang unik di Bali ini yang belum, karena Bali kan banyak sudah tergali budayanya, terkenal kemana, apa yang dari Bali yang belum pernah ke atas, maksudnya infonya tuh udah keluar gitu. Nah ternyata benar, banyak bahkan orang Balinya pun juga nggak banyak tahu kalau ternyata itu masih ada tradisi menggantung ari-ari gitu di atas pohon itu, sebagai keselamatan, sebagai apa segala macam. Nah jadi jatuhnya ya memang satu, kita baca buku, terus buka internet, habis itu bisa kita langsung terjun ke lapangan mencari tokoh masyarakat. Karena memang pada saat kita mengumpulkan data itu, kita nggak bisa bergantung sama satu sumber. Apalagi kalau udah masuk dalam, nah kalau ini kan teknis ya, pasti semuanya kalau pada riset penelitian apapun. Tapi kalau penelitian, kalau di seni budaya itu ada yang namanya kuantitatif, apa di bidang lain sama nggak sih Dek? Kuantitatif, kualitatif sama nggak? Kurang lebih sama, itu kan jadi standar, rumusnya lah, jadi standarisasi penelitian. Iya. Nah kalau riset budaya biasanya rata-rata penelitiannya kualitatif ya, kualitatif. Nah jadi kita itu mencari data lewat buku, lewat media,
lewat narasumber terjun ke lapangan. Jadi nggak bisa hanya dari satu narasumber aja kita. Itu kan nanti ada teknik keabsahan data, validnya data setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber itu. Jadi namanya juga berbagai sumber. Berarti kan harus lebih dari satu. Betul. Instrumennya harus banyak. Ada dari buku yang kita angkat ya, ada dari buku, ada dari ada dari Google, info dari media, terus sama dari narasumber tokoh budaya setempat daerah tersebut. Nah, baru nanti kan kita masuk ke dalam tahap tanda petik penggorengan datanya itu. Datanya valid atau tidak, oke apa tidak, untuk kita lanjutkan seterusnya kita tulis dalam tulisan kita. Di situ sih. Betul. Menarik. Pokoknya poinnya tetap semangat ya kayak demi semangat. Kalau kita nggak semangat sama nggak niat, ya nggak akan jadi barang itu. Betul. Nggak akan jadi. Apalagi maaf, ini bukan saya bicaranya. Kalau apalagi riset untuk jatuhnya kan ini cuma riset doang ya. Apa kabar habis riset itu dijadiin tarian, apa nggak karya pertunjukan? Nah itu yang tambah-tambah ribet itu di situ jujur aja. Nah itu dia. Habis riset dijadiin karya, oh my god. Okay. Ya itu. By the way, ada yang mau nanya-nanya ke KSD pengalamannya atau yang mau cari tahu, silakan. Di antara kawan-kawan yang lain. Oh ini ada Mas Jamaluddin nih, kayaknya belum progres nih. Halo Mas Jamaluddin. Selamat malam Mas Jamaluddin. Dari Halo. daerah. Halo. Halo Mas Jamal. Oh nggak nyaut ya. Oke, yang ada mau nanya untuk ke KSD, silakan. Sebelum nanti ada penjelasan singkat terakhir dari aku. Kayaknya udah pada jalan semua, udah pada rapi ya. Maksudnya udah oke, udah pada berangkat. Keren nih. Jadi kalau kita ngobrol hasil ini kita kemana, udah ngapain gitu seperti itu. Dan nanti gue juga, coba ke Pak Dirjen juga gitu Kak. Ya oke. Artinya ya kurang lebih setidaknya minimal karya-karya kawan-kawan ini bisa diketahui lah gitu ya. Iya, kita coba betul. sinergikan sama Pak Dirjen kan. Bang Pai. Tapi by the way tadi Mbak Ritma ada statement singkat nih, katanya setuju dengan statement dirimu. Bagaimana nih Mbak Ritma nih? Yang menjadi setuju nih, dijunjung di mana bumi dipijak di situlah yang dijunjung. Oke. Iya, memang itu harus banget. Nggak boleh petantang petenteng datang ke tempat orang. Bisa kasih pengalaman singkat Mbak Ritma? Beliau orang Majapahit, ngulik seni budaya. Iya, Bagaimana, setuju Mbak? sama KST tadi. Soalnya Salam kenal Mbak Ritma. iya, saya memang kelahiran di Mojokerto, di Majapahit. Jadi kini sudah di Bengkulu. Riset, situs riset itu. Iya. Keren, dan untuk riset nanti memang rencananya saya pentasin Kak ini nanti Kak. Aku nonton dong. Minta tiket dong. Undangan. Enggak sih, kalau pementasan karena memang punya komunitas seni dan budaya, apalagi teater, rencananya mau dibuat pementasan teatrikal aja nanti itu. Biasanya ya, apa-apa, pengen nonton. Di mana itu, Mbak? Belum sih, belum ada gambaran, cuman memang baru membuat konsep-konsep dan planningnya ya, planning iya, ke depan benar. akan dipentaskan ya, dijadikan satu karya pertunjukan. Oke. Iya. Siap. Keren. Nanti kalau koreo sama Baiti juga bisa. Aduh, bisa jangan. Harus ngambil koreo ke isi Jogja, kan backgroundnya Jawa. Iya. Aku jatuhnya nanti Tora aja jadinya. Oh iya benar, beda gerakan ya. Beda aliran dan genre. Makanya tapi seneng gitu loh.
Pengen tahu Kalau makanya. kalau koreo teatrikal memang agak ke sendratari ya Kak ya. Kalau saya sering buat itu lebih ke sendratari sih. Iya memang, apalagi lebih ke ini. Lebih ke Tapi kontemporer lebih. baru saya mau bilang, ini jatuhnya tradisi banget apa udah melebar ke kontem ininya? Kontem jatuhnya ya. kontem Oh, nanti. oke. Iya, kalau Siap, tradisi siap. sulit nantinya tuh. Pasti ribet nanti. Sulit dan berat. Iya Dan bener. berat. bener. Itu gue banget itu dari zaman 90-an mau bikin tarian tradisi terutama klasik. Jangan coba-coba dah. Diplot-plotin sama dosen. Sulit dan berat kalau bicara klasik dan tradisi. Yang aman-aman aja deh. Iya benar, bukan hanya dari ini sih, dari pandangan kalau di sini kan ada ketua BMA Badan Musyawarah Adat tuh ya kalau untuk tradisi pasti mereka lebih menganggap oh ini tradisi aku seperti itu kan. Jangan coba-coba seperti Ya. pasti banyak pro kontranya nanti. Thank you Mbak Rifma, menarik. Oke, siap. Nanti kalau jadi pertunjukan undang-undang di sini ya, share-share ya. Siap. Poster-posternya gitu. Aman. Oke. Baik. Ini masih ada Mas Jamal. Mas Jamal bisa progres dahulu. Halo? Mas Jamaluddin. Oh, dari Pinrang ya? Apanya? Halo, Mas Jamal. Oh, mungkin ada teknis. Oke, saya kasih penjelasan singkat lagi sebelum saya akhirin. Jadi begini, tadi kawan-kawan sudah progres, terus tema dan kemudian detail segala macamnya itu sudah diutarakan. Selanjutnya dari koordinasi ini nanti memang kita akan coba lebih intens lagi, akan lebih aktif lagi koordinasi teknis ini. Dan nanti semoga juga KST selalu ada waktu untuk kita supaya bisa membantu kita juga untuk mengarahkan riset dari kawan-kawan. Dan aku mas standby, sok silakan. Standby, siap. Ini KFT maestro sejuta umat ya. Jadi dia seorang diri tapi milik kita bersama sebetulnya. Tapi by the way, hari tari sudah mendekat ya Kak? Artinya gimana ya? Bisa aku ngobrol tentang hari tari ya buat teman-teman. Coba singkat. Oke. Hari tari sedunia di Indonesia itu selalu pasti dirayakan dan memang yang selalu fokus dan concern selalu itu dari Surakarta. Sampai sekarang pasti Surakarta sudah menyelenggarakan lebih dari 15 kali ya. Berarti 15 tahunan mungkin ya. Karena jatuhnya waktu saya diundang oleh Surakarta sendiri, isi Surakarta untuk Hari Tari Sedunia di Indonesia, Hari Tari Sedunia itu kan dirayakan seluruh dunia. Nah kalau di Indonesia itu yang paling besarnya itu dirayakan oleh seniman partai Indonesia Nusantara itu di isi Surakarta di kota Solo ya. Nah jadi waktu saya diundang itu tahun 2016 itu masuk tahun 10, berarti tahun berapa sekarang Dek ya? Nah, banyak 2016 banget. Itu yang sudah ke-10. Oke. Berarti sekarang ya, udah 15 tahun lebih ya. Ya 20-an lah kurang. 20-an. 2016 itu ke 10 tahun. 2016 10 tahunnya Hari Tari Dunia dirayakan diselenggarakan di Indonesia. Nah, kebetulan karena pandemi, walaupun pandemi kemarin Surakarta tetap menyelenggarakan walaupun dengan 2 sistem daring dan luring ya. Seperti itu karena kan pandemi. Terus tahun ini mungkin akan lebih tetap diselenggarakan, tapi saya kemarin karena saya bertanya ke Surakarta
kami para praktisi seniman tari Toraja di Sulawesi Selatan akan mengadakan hari tari dunia pertama di Toraja dan akan menjadi agenda tahunan dari Pemda Toraja sendiri. Jadi setiap tahun ini akan menjadi dan diselenggarakan. Jadi kalender event setiap bulan April di Toraja akan diselenggarakan hari tari sedunia di Toraja. Nah, ternyata saya cek di Surakarta mereka tetap mengadakan. Oh bagus. Nah, pada saat kemarin saya akhirnya audiensi dengan Ibu Wakil Bupati dari Toraja Utara yang menyelenggarakan acara ini ke kementerian kami. Dan ternyata kami mendapat dukungan dari Kemenparekraf untuk menyelenggarakan hari tari dunia di Toraja ini. Dengan catatan malah kebetulan ibu yang kami datang itu deputi penyelenggaraan event bagi Indonesia Timur, beliau bilang kan belum pernah ada ya 24 jam menari. Nah, ini program yang unik dan tanda petik keren lah. Jadi semalam suntuk tarian itu tidak berhenti 24 jam menari di Surakarta. Nah, di Indonesia Timur belum ada. Oke, selenggarakanlah di Toraja 24 jam menari. Waduh, tantangannya kanteng dong. Jadi setelah kemarin dirapatkan berkali-kali dan akhirnya ditawarkan kepada para seniman Nusantara, jadilah akan ada 8 penampil untuk hari tari sedunia di Toraja, dan ini senimannya seniman handal. Kalau saya bilang sih, karena tapi ada saya juga di situ, kebetulan saya wakil dari Toraja. Tapi ini yang keren-keren ini saya nggak nyangka mereka mau ini ya. Ada seniman Papua, Iam Murda. Kak Iam Murda ini lulusan IKJ, tapi beliau putra daerah dan sekarang mengabdi di Papua sebagai dekan jurusan tari Institut Seni Budaya Papua. Kak Iam akan menari 24 jam di Toraja. Ada juga dari ISBI Bandung, wah ini juga namanya keren banget. Da Alfianto Wajiwa akan menari di Toraja juga. ISBI Bandung, iya. Da Alfi ini orang gak ada yang kenal beliau. Seniman Nusantara paling keren juga, jajaran seniman Nusantara paling keren. Terus ada namanya lagi Kak Aco Ridwan, salah satu seniman kontemporer tari dari Makassar, beliau Makassar. Terus ada kami 3 orang. Nah, ini yang tanda petik saya bilang seru dan lucu karena kami orang Toraja perantauan yang tidak tinggal di Toraja. Kami akan menari bersama senior-senior kami dengan Da Alfi, dengan Kak Iam, dengan Kak Aco. 3 orang ini ada Dek Robi, beliau lulusan dari ISI, seni tari ISI Jogja. Tapi orang Toraja yang tinggal di Kalimantan. Kebetulan ada lagi adik kelas saya, kebetulan di Pascasarjananya namanya Densi Lebang, juga orang Toraja. Beliau tinggalnya dari Kalimantan Timur, tapi kuliah S1 dan S2-nya di IKJ Jakarta. Nah, kalau Densil ini karyanya udah keren banget, karya kontemporernya dia kebetulan sudah sampai di showcase New York dengan Korea dan Asian Dance. Jadi kalau buka di Google apa di Instagram itu Densil namanya udah kemana-mana. Itu keren banget ya. Dia pasca IKJ angkatan 13 tari kontemporer. Nah terakhir tuh kebetulan ada saya. Saya orang Toraja tinggal di Jakarta. Background saya tapi tradisi. Kalau Densil sama Robi backgroundnya kontemporer. Tapi kalau saya tradisi, walaupun menurut dosen pembimbing saya S2 saya Profesor Sardono, saya itu kemana-mana. Kamu tuh bukan punya tradisi katanya gitu. Kamu kontem juga gubrak, hayu, kamu juga modern. Saya dibilang begitu sama Profesor Sardono. Nah, itu 6. Lanjut. Halo? Hilang suara. Halo Kak Esti. Oke, mungkin problem teknis. Oke, baik kawan-kawan, sambil menunggu Kak Esti lagi, aku jelaskan secara singkat.
bagian apa untuk bagian terakhir koordinasi riset budayaku ini, nanti kawan-kawan bisa membuat sebuah catatan manual. Nanti kita koordinasi secara online-nya via email ya, atau kemungkinan nanti bisa kita coba, nanti aku pikirkan dahulu ya teknisnya ya. Tapi intinya untuk koordinasi selebihnya kita akan lebih banyak intens mengobrol via Zoom, dan kemungkinan juga waktunya di weekend seperti ini. Kalau bagi ada yang berhalangan atau bisa kasih tahu, dan waktu jadwal koordinasinya nanti kita sampaikan juga kapan-kapannya. Nah, terus kemudian yang paling terpenting sebetulnya, karena ini range waktunya agak lama juga, 6 bulan kurang lebih, aku pikir kawan-kawan bisa bisa dikatakan menjelaskan kembali ya secara singkatnya yang tadi udah diutarakan. Terus kemudian ketika sudah itu dikirimkan, aku berharap itu tidak ada perubahan ya, temanya tidak ada perubahan lagi, karena nanti catatan teman-teman itu kita kita sinergikan atau kita korelasikan dengan yang memungkinkan untuk coba kita hubungkan kepada relasi di kawan budaya terkait narasumber dan segala macamnya ya. Dan juga nanti terkait sama karya cipta, bisa kita arahkan nanti bagusnya ini dibuat seperti apa dan bagaimana gitu. Memang sementara mungkin gambarannya karya cipta tulisan ya, artikel atau segala macam. Tetapi kalau itu potensial menjadi karya cipta lain, misalkan dokumenter pendek atau apa, nah itu makanya kami butuh catatan detail dari kawan-kawan itu untuk bagaimana kita coba explore dari tim kawan budaya. Kalau mungkin kan ini bisa bisa dibuat semacam mungkin vlog atau dokumenter pendek atau segala macam. Makanya kami butuh catatan itu untuk mengolahnya lagi. Seperti hal contoh kayak Mbak Alfi tadi yang tentang sumbu filosofi dari Yogyakarta gitu kan, bisa didokumentasikan, didokumenterkan mapping wilayahnya mana yang menjadi bagian dari sumbu filosofi Jogja itu gitu. Nah, maka dari itu setelah koordinasi ini kurang lebih nanti kami tunggu seminggu ke depan dari kawan-kawan untuk menuliskan catatan singkatnya tadi, pendetailan tadi tentang temanya dan apa yang mau diangkatnya segala macam. Plus sekaligus kami akan coba mempublikasikan biografi dari kawan-kawan ini ke dalam sosmed kawan budaya gitu ya. Makanya kami butuh juga data, mungkin bukan data diri tapi biografi singkat aja ya. Ya Kak. Aduh, kenapa ya? Aku Gimana? sinyalnya ya terbang apa gimana? Iya, nggak apa-apa. Jadi itu tentang hari tari ya. Kalau yang ini boleh mendekat, yang akan tampil dari berbagai Nusantara, dari seniman lokal, seniman negara tetangga, maksudnya Pemda Sulselbar, dari kayaknya Pinrang tuh dari tempatnya Pak itu ada deh, yang Pak Jamaludin tadi, Pak Jamaludin itu ya. Makanya saya bilang tadi lihat Pinrang, kalau saya ada tuh Pinrang, Makassar, Palopo, ada diundang 10 kabupaten tetangganya Toraja. Terus juga lembaga seni di luar Sulawesi, dari Aceh datang, dari Jakarta ada, dari Ambon ada, dari Wakatobi ada, dari Papua ada. Jadi akan lumayan rame ceritanya ini hari tari sedunia. Mudah-mudahan lancar, didoakan ya, mohon doanya. Via online bisa nggak? Seperti itu. Kenapa? Ada media nonton via streaming online atau? Lah iya, makanya ini banyak permintaan nih dari ini, makanya lagi mau dibicarakan kami. Kebetulan kami juga akan streaming, tapi untuk yang
tarian Pagelutuanya dengan diaspora Toraja yang ada di luar negeri yang akan live streaming langsung itu Australia, orang Toraja yang di Australia sama di Malaysia karena kan waktunya nggak beda jauh. Tapi kalau yang di Kanada, Perancis, Belanda, Inggris sama satu lagi apa tuh? Amerika itu kan beda. Jadi mungkin mereka stock shot simpan baru nanti diputar rekamannya pada saat kita lagi live streaming. Seperti itu. Banyak Mantap. yang minta sih. Maksudnya pada saat pagelarannya banyak yang pengen minta lihat nonton live streaming. Pas kami kan berarti 2 malam ya pagelarannya ya. 28 malam dan 29 malam sekalian penutupan. Sukses Seperti lah Kak. itu. Ya. Amin. Iya, makasih. Sukses buat kita semua. Amin. Oke, alright. Aku tutup penjelasan singkat untuk kawan-kawan semuanya. Aku lanjutin tadi bahwa nanti kawan-kawan buat catatan detail itu secara singkat. Terus kemudian dikirimkan biografi juga, nama mungkin sekedar nama asli dan kemudian kalau perlu juga mungkin fotonya ya. Nanti kami akan coba publish apa yang kawan-kawan kerjakan, terus kemudian tema-temanya apa, terus hasil akhirnya apa yang mau dibuat, sehingga kawan-kawan juga ada apa ya, ada space bagaimana kawan-kawan semua sedang mengerjakan ini itu yang kemudian orang akan membaca dan segala macamnya gitu ya. Nah itu nanti akan kami publish di sosial media kita, dan yang paling terpenting sebetulnya seperti yang Kak Hesti tadi jelaskan bahwa mau seniman ataupun non seniman gitu ya, itu tetap buat buat aku dan Kak Hesti mungkin juga sama aja ya, nggak ada bedanya gitu ya, karena bicara latar belakang juga sebenarnya nggak ngaruh gitu ya, karena kebudayaan dan kesenian ini kan sebenarnya milik kita gitu ya, nggak ada trik-trik khusus segala macam. Yang penting sebenarnya tetap semangat dan terus kemudian merendah hati, bagaimana kita ingin tahu segalanya, dan jangan pernah lelah juga mencari sebuah hal-hal atau tantangan-tantangan yang sesuatu yang baru gitu ya. Kurang lebih begitu. Nanti seminggu kemudian kami tunggu progresnya, nanti bisa dikirimkan via email. Nanti mungkin besok Senin akan kami japri lagi progres update-nya ya. Sebelum aku tutup, ada yang mau ditanyakan dahulu? Aku persilakan. Untuk Pak Jamaluddin nanti bisa progres manual saja kalau memang ada persoalan teknis jaringan ya. Nanti progres manual via email ya kirimnya ya. Terus ada lagi ya kira-kira? Sudah cukup ya. Untuk Alia tadi KST sudah mengarahkan ya, dia ada kawan ya, ada relasi di Setu Babakan. Kamu Jakartanya di mana Alia? Saya Jakarta Selatan, Mas. Oh, di Jakarta Selatan dekat dong ke Setu. Tadi saya mau nanya sebenarnya sama Mbak Hesti, itu ada nomornya Bang Andinya nggak ya? Iya, nanti aku tanyakan. Intinya memungkinkan ya kamu untuk ke sana gitu ya, ke Setu Babakan ya? Ya Mas, insya Allah. Oke, tapi sebetulnya itu juga masih menjadi jaga-jaga juga selama memang kamu yang terpenting memang kamu perbanyak dahulu referensinya. Jadi ketika berhadapan langsung narsum itu kamu sudah mengetahui konteks tema yang kamu angkat itu. Jangan sampai, nah ini salah satu trik lagi ya, tips dan trik dari aku gitu ya. Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan narsum itu kita sama sekali tidak mengetahui atau nol banget kira-kira gitu ya. Karena hati-hati juga ada narsum yang kiranya nggak merespon kita kalau kitanya belum mengetahui detail, sedetail-detailnya kira-kira gitu ya. Artinya sekecil apapun kita harus tahu dulu tentang tema itu. Jadi ketika berdialog sama narsum, kita sudah paham apa yang menjadi penjelasannya dia. Karena simpelnya kadang-kadang seorang narsum gini, kita bertanya apa, terus kemudian dia langsung menjawab tentang pertanyaan tersebut. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Kadang-kadang kita kan ingin dari pertanyaan itu melebar menjadi kemana-mana, kira-kira gitu kan. Tetapi kadang juga ada narsum seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa
memahami atau bisa merasakan tentang itulah. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, segera aku akhiri meeting Zoom ini. Nanti ketemunya lagi, kita kabarkan kembali. Seminggu kemudian kami tunggu tentang progres manualnya ya. Terima kasih kawan-kawan, selamat malam, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang.